Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Firman Junedi kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog kesehatan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, ruang-ruang dialog terus terbuka untuk Anda karena ruang dialog menghadirkan bermacam perspektif, sudut pandang, dan memperkaya pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang ada di sekeliling kita. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tentang kenali dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama narasumber istimewa, narasumber spesial yang kompeten di bidangnya, yang akan memberikan berbagai macam pandangan, pengetahuan, analisisnya, dan tentunya juga solusi darinya. Beliau adalah Bro Tris. Ya. Selamat sore, Bro Tris. Sore, Mas Firman. Ya, yang merupakan konselor dari Wisma Atraksis. Dan pada kesempatan kali ini, selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dalam dialog yang luar biasa. Bro Tris, saat ini tentunya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Ya. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari proses kepolisian, hukum, dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini juga belum tuntas-tuntas, Bro Tris. Ya. Lalu sebetulnya apa yang terjadi, Bro Tris? Ya, terjadi karena memang bandar dan penyalahguna itu penyalahguna lebih banyak. Jadi kalau bandar itu mungkin beberapa, penyalahgunaannya banyak. Jadi memang penanganannya memang sebenarnya perlu semua kalangan, semua. Jadi harus bergerak. Lembaga rehabilitasi banyak, sangat banyak. Cuman memang penyalahgunaan lebih banyak. Jadi memang kapasitasnya overload. Terus banyak yang nggak tertangani juga gitu. Yang salah satunya penyalahgunaan narkoba ini yang sangat sekarang marak ya. Jadi memang penyalahgunaan narkoba ada ganja, ada sinte, ada sabu, ada benzo, itu salah satu yang digunakan untuk buat menurut dia kalau nggak make berarti belum keren gitu. Salah satunya itu. Jadi karena memang pergaulan itu yang mengakibatkan penyalahgunaan semakin meningkat karena memang dia terus berkembang gitu kan. Nggak make, nggak keren. Nggak make, nggak keren. Itu gitu statement dari siapa itu? Ada beberapa yang itu ya? Kalau nggak make itu nggak keren karena memang kapasitasnya yang dibilang dia udah make itu berarti dia udah bergaul lebih jauh gitu kan. Jadi kalau dia mau dibilang gaul ya berarti dia ikut pergaulan yang semakin seperti itu gitu. Jadi memang saat ini kalangan remaja nggak dari SMP udah SMA udah terpapar semua dari penyalahgunaan zat gitu. Oke. Dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan orang tua pun sudah terpapar. Luar biasa. Baik, lalu dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin besar di Indonesia, lalu kita sebagai orang awam, terutama saya sebagai orang awam, betul. Lalu bagaimana cara mendeteksi atau mengenali orang yang diindikasi? Indikasi ya, baik. Jadi orang yang dengan terindikasi dengan penyalahgunaan itu berbeda-beda, karena ada yang bisa faktornya itu karena ada biasa tahapan coba-coba, kesenangan sampai dengan user keinginan terus pakai. Nah itu kalau masih tahapan coba-coba mendeteksinya agak sulit. Jadi karena masih coba-coba jadi dia nggak terlihat tuh. Gitu. Tapi kalau udah user itu keinginan terus menerus pakai, udah menjadi kebutuhan. Ketika dia udah menjadi kebutuhan, itu sangat terlihat. Orang yang sudah pecandu lah, ibaratnya pecandu berat itu sangat terlihat, sangat gampang mendeteksi. Salah satunya perubahan perilaku udah mulai bisa mau berbohong, sudah keluar malam, terus tidak tidur, terus dia keseharian berkeringat, sebetulnya dia tidak mau dipandang matanya gitu. Kalau kita tatapan itu seorang pecandu itu seringkali dia menghindar gitu. Jadi bukan malu, dia lebih ke menghindar, kayak nggak pede gitu ya. Nah kalau dari tahapan user itu dia mudah sekali gitu, tapi kalau yang tahapan coba-coba nih, yang agak susah, nah yang baru-baru make, ya kan, baru-baru nyoba-nyoba, dia akan sulit mendeteksi. Paling yang sangat signifikan perubahan perilakunya paling sedikit, dia mulai berbohong, gitu kan, keluar malam, gitu kan, suka bohongin orang tua, itu paling mudah terdeteksi lah, gitu. Kalau salah satunya, gitu. Baik. Mulai dari user, lalu apa tadi? User itu tahapan yang terakhir, keinginan terus pakai, coba-coba, kesenangan, terus sama situasional. Jadi tahapan coba-coba, kesenangan, situasional, sama user, keinginan empat tahapan itu. Jadi akhirnya dia menjadi kebutuhan itu, sulit untuk bisa berhenti dari penggunaannya. Ya, kita mulai dari periode yang paling awal, periode coba-coba. Nah, kalau kita bicara coba-coba, artinya kita harus menghindari
circle-circle tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang memakai narkoba. Circle-circle seperti apa sih sebetulnya Bro Tris yang harus kita hindari sebagai anak muda? Anak muda ya. Jadi kalau sekarang itu biasanya tahap coba-coba ada di masa SMA. Di SMA itu mulai terpapar tuh untuk tahap coba-coba, karena biasanya bandar atau kurir itu dia menjajakan anak ke SMA suruh untuk mengedarkan ke temannya. Awalnya seperti itu, cycle, biasanya jam istirahat, dia kumpul sama orang-orang yang merokok. Awalnya dia merokok, lama-kelamaan dia dapat, mungkin ada temen yang dia udah tercekoki atau sudah terpapar sama bandar, akhirnya dia mengedarkan, menawari. Ya bro, awalnya sih mungkin gratis, ya, dikasih gratis. Udah coba, ini enak kok, ini buat nyaman, buat happy, buat ceria, nggak apa pokok aman gitu. Jadi begitu dia nyoba, ternyata enak. Oh iya, terus besok dikasih lagi. Masih akhirnya apa? Ketagihan kan. Mulai coba-coba, akhirnya mulai kesenangan. Cari duit buat beli. Akhirnya dikasih, akhirnya dia nyari sendiri tuh buat beli. Akhirnya beli, nggak ada, akhirnya apa? Minta orang tua, maksa. Akhirnya apa? Maling dan lain sebagainya. Itu akibatnya perilakunya buruk. Gitu, karena dia nggak bisa kontrol ya kan, dari tahapan coba-coba sehingga dia perlu beli tapi nggak ada uang. Akhirnya hal macam-macam yang bisa buat beli akhirnya dia pergunakan itu. Maling lah, maksa orang tuanya, meres dan sebagainya. Kalau nggak dikasih dia marah, dia ngamuk. Nah, terus ya apalagi banyak bohong, banyak tipu. Nah, itu salah satunya untuk di tahapan coba-coba. Circle yang mesti dijauhi adalah memang teman-teman yang berperilaku buruk. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah gerumbul nggak jelas, ngerokok nggak jelas sudah banyak, apalagi udah ada minuman, itu mesti harus dijauhi. Karena kalau kita sekuat apapun, kalau kita masih dalam circle itu, kita sulit untuk bisa terhindar. Artinya harus selektif pilih teman ya. Benar, selektif pilih teman. Di sekolah pun kita pun harus selektif pilih teman agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Baik. Benar. Untuk orang tua sendiri, Bro Tris, bagaimana sih tindakan preventif orang tua agar anaknya tidak terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba? Ya, salah satunya memang peran keluarga sih. Peran keluarga itu sangat mendominan terhadap anaknya. Jadi kalau orang tuanya acuh tak acuh, makanya beberapa yang sering nakal itu anak broken karena dia tidak dapat perhatian lebih. Gitu. Nggak anak broken aja terpapar, apalagi broken ya. Salah satunya ya tindakannya yaitu kita lebih peka terhadap anak. Jadi kalau anak kita udah mulai aneh nih, ada apa nih, keluar malam, ada apa nih gitu kan, terus minta duit lebih nih, kita harus lebih peka. Kok anak ini kok selalu sesuatunya kok agak berbeda nih, kita harus petangani itu. Kita dudukan, kita tanyakan, kita lebih ke person, kita harus lebih peka terhadap anak kita. Kok ini udah berbeda nih, perilakunya udah berbeda nih, udah mulai keluar malam, udah berani berbohong. Nah, jadi tindakan orang tua seharusnya memang dia lebih peka terhadap anaknya. Gitu. Jangan cuek-cuek, jangan biarin anaknya keluar malam, ya udah cuma dibilang, nah jangan keluar malam, tapi nggak ada tindakan gitu loh. Tapi kadang-kadang Bro Tris, saat ini untuk men-skip anak itu harus lebih ketat. Karena anak juga megang handphone. Meskipun anak di rumah, tapi anak juga bisa melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba. Betul. Lalu bagaimana cara mensiasati itu? Ya, salah satunya sekarang ini yang lebih viral lagi mapping ya. Bisa disebut mapping. Ketemuan dia naruh barang, ternyata ada yang jemput di situ barang. Ada beberapa memang gadget itu salah satunya penyakitnya ya. Jadi orang di rumah aja bisa pesen ya kan. Orang bisa tidur dan bisa pesen. Salah satu memang membatasi atau mengontrol gadget itu sendiri gitu. Jadi orang tua harus lebih peka terhadap gadget itu sendiri juga. Jadi kalau udah membatasi kamu jangan keluar malam, tapi masih dipegangin handphone, nggak diawasi handphonenya, sama aja gitu. Bisa handphone, kapan waktunya dia bisa nyelip, bisa pakai gitu. Terus yang pasti tindakannya biasanya kalau anak sekarang itu lebih liar, rubah circle-nya, hijrah. Jadi kalau anak-anak kemarin dalam circle yang buruk, kita hijrahkan ke circle yang lebih baik, yang positif. Ada kegiatan Karang Taruna, ada olahraga, rohis dan sebagainya. Itu lebih diarahkan ke situ, jadi lebih positif lagi. Artinya nggak salah juga ya ketika orang tua itu menyadap
isi handphone anaknya, Iya. seperti misalkan WhatsApp-nya, Iya, betul. IG-nya, karena memang untuk mendeteksi. Deteksi untuk mengontrol itu sebenarnya harus, karena anak sekarang itu kan liarnya dari handphone ya. Dia suka nonton film, akhirnya otaknya berfokus untuk kegangguan jiwa juga gitu kan, karena kita banyak nonton film, akhirnya pesan dan sebagainya. Itu mengakibatkan otak ini otomatis jadi adiksi, adiksi kecanduan video porno, adiksi onani. Akhirnya larinya kemana-mana tuh. Kalau dari gadget itu kan, memang harus sebenarnya deteksi begitu anak. Oh, ini kenapa anak saya ini pesan apa ini, langsung terkontrol kan. Berarti ini informasi baru nih, bro. Ternyata adiksi itu tidak cuma tentang penyalahgunaan narkoba. Ternyata juga adiksi namanya adiksi pornografi, adiksi game online, dan juga adiksi lainnya. Dan itu seberapa parahnya antara adiksi pornografi, game online, dan juga penyalahgunaan narkoba? Ya sebenarnya sama separah nih. Kalau adiksi kan, penjelasan adiksi adalah penyakit yang menyerang fungsi otak bersifat kronis. Kalau kronis itu sulit sembuh ya, bisa hanya dikontrol. Jadi penyakit yang menyerang fungsi otak bersifat kronis, keinginan terus pakai meskipun memiliki resiko berbahaya, atau keinginan terus, misalkan dia keenakan, pengen walaupun bahaya tapi tetap digunain. Contohnya begitu kita seks kan enak, tapi itu berbahaya tapi dia tetap lakuin. Dia nyabu walaupun itu berbahaya tetap dilakuin. Itu namanya adiksi, udah penyakit kronik. Kronik itu kan tidak bisa disembuhkan, ya kan? Kayak tapi bisa dikontrol. Seperti halnya hipertensi, diabetes, dia kan nggak bisa sembuh. Kronik tuh biasanya dikontrol dengan cara makan yang tidak nasi panas, terus bermengandung gula, sama aja. Nah, cara mengontrol adiksi yang seperti ini seperti apa? Adiksi mengontrol yang seperti ini salah satunya yaitu kalau udah berat ya, dia mesti harus datang ke orang-orang yang profesional. Kalau hanya sendiri orang tua yang nyaranin kayaknya agak sulit. Jadi kalau udah adiksi, dia harus datang ke orang yang lebih profesional. Atau datang ke layanan, atau datang ke dokter psikiatri, karena memang adiksi sulit untuk dikendalikan. Begitu aja dia tahu dia kecanduan ini sulit untuk bisa berhenti. Harus memang datang ke orang yang profesional. Salah bisa ke konselor, bisa ke layanan kesehatan, puskesmas. Jadi kalau udah adiksi itu, ya harusnya datang ke layanan. Minimal puskes lah. Oh, ini udah keadiksi pornografi. Oh, dia udah onani tiap hari. Atau dia adiksi alkohol, dia kecanduan minum. Dia harus datang ke layanan. Ke lembaga rehab, ke puskesmas, atau datang ke konselor, atau dokter psikiatri. Banyak hal yang mesti kita harus lebih peka lagi. Oh, anak saya mesti diobati. Gitu. Jangan nunggu gila, nunggu mati dulu baru dibawa gitu lah. Salah satunya. Baik, ini informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Ternyata rehabilitasi tidak hanya untuk penyalahgunaan narkoba, tapi juga rehabilitasi untuk adiksi-adiksi lainnya, seperti pornografi, game online, dan lain sebagainya. Bro, Bro Tris ya. Oke, baik. Tapi di Indonesia sendiri, kira-kira Bro Tris, sudah seberapa komplitkah tempat-tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia untuk menangani kasus-kasus yang ada? Sebenarnya lembaga rehab ini udah sangat banyak ya, tapi memang salah satunya ada di lapas. Di lapas itu diadakan dari Kemenkumham, itu dia rehabilitasi. Ada di BNN, ada yang dari Kemensos IPWL, ada yang dari swastanya, sangat banyak sebenarnya lembaga rehabilitasi. Cuman memang terkadang orang tua, tindakan peran keluarga itu yang sangat mendominan. Jadi kalau anaknya belum parah, belum direhab gitu. Jadi salah satunya memang sebenarnya tempat rehabilitasi ini sudah banyak, cuman peran keluarganya memang belum teredukasi. Seharusnya harus edukasi dengan keluarga juga. Oh, ini anaknya begitu terpapar narkoba harus tindakan seperti ini. Jadi orang tua pun sebenarnya, kalau orang awam kan nggak tahu-taunya anaknya gila, tahu-tahu anaknya tangkap narkoba, tangkap polisi dan sebagainya. Ya itu salah satunya. Jadi memang di Indonesia ini penanganannya sebenarnya sudah ada, cuma tidak maksimal karena tidak ada peran atau dari keluarga juga gitu. Jadi semua pihak, dari keluarga, dari kalangan kepolisiannya sendiri, semua pihak, terutama sih kita menyadarkan orang tua lebih peka lagi terhadap keluarganya yang terdeteksi narkoba itu. Gitu, jangan sampai udah jadi bandar, udah ketangkep baru diurus, ya kan? Seperti itu. Gitu. Sebenarnya udah sangat banyak, udah banyak. Tapi kasus terus meningkat. Ya, itulah. Jadi memang kalau memang demand sama supply-nya
terus seimbang, ada nggak ya. seimbang ya udah kayak gitu terus pokoknya. Betul. Artinya memang tindakan pencegahan, rehabilitasi sudah tidak kurang-kurang lah dalam Tidak tanda kutip seperti kurang-kurang itu. Tapi sih. memang kasus yang terjadi di masyarakat semakin meningkat. Iya, Dan itu yang membuat kita, masyarakat, pemerintah semakin bingung seperti itu ya. iya betul. Untuk di Wisma Ataraksi sendiri, Bro Tris, apakah hanya untuk menangani kasus-kasus rehabilitasi narkoba atau juga ada kasus rehabilitasi untuk adiksi game, pornografi atau seperti apa? Tapi Yes. sebentar dulu, jangan dijawab. Oh, baik, siap. Sebentar dulu, tahan dulu, karena kita akan segera kembali setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam Dialog Kesehatan Masyarakat. Kembali bersama kami dalam Dialog Kesehatan Masyarakat dengan narasumber kita, Bro Tris, yang merupakan salah satu konselor adiksi di Wisma Ataraxis, dengan topik yang relevan dan sangat menarik, yaitu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Bro Tris, tadi ada pertanyaan sempat tertunda. Iya. Di Wisma Ataraxis sendiri, tempat Anda bertugas, apakah hanya untuk tempat rehabilitasi penanggulangan narkoba atau rehabilitasi yang lainnya juga? Iya, baik. Jadi di Wisma Ataraxis ini mencakup komprehensif semuanya ya. Jadi biasanya orang penyalahgunaan narkoba itu tanda kutip ya, dia udah terpapar semuanya, kayak judi slot. Dia sepaket biasanya. Kalau begitu dia udah pakai sabu, pasti dia lari ke judi slot. Oke. Terus lari ke seks, itu pasti larinya ke situ, nggak jauh-jauh. Sudah include itu ya? Udah include. Jadi memang rata-rata yang terpapar dengan pecandu narkoba itu rata-rata dia memang adiksi lainnya. Udah adiksi game, adiksi porno dan sebagainya. Karena sabu itu kan stimulannya, jadi meningkatkan adrenalin. Jadi yang mengakibatkan dia lebih lebih pengen sesuatu yang wah enak gitu loh. Jadi lebih semangat lagi. Jadi salah satu untuk fokus gitu kan, main judi slot, dia lebih fokus untuk main gitu kan. Terus dia biasanya keinginan seksnya lebih tinggi, hormonnya meningkat gitu kan. Jadi keinginan seksnya lebih tinggi juga. Jadi rata-rata yang datang ke sini sudah include. Jadi memang pengobatannya nggak fokus sama dengan adiksi sabu aja. Jadi pasti dia include sama adiksi gamenya, harus kita sembuhkan biar tidak adiksi game, adiksi seksnya, biar kita kasih edukasi semuanya. Di game ini bakal merusakmu, seks ini bakal menghancurkanmu dan sebagainya. Ya kita kasih edukasi pemahaman tentang seks, tentang judi slotnya atau sabunya itu sendiri. Ya, gitu. Jadi memang salah satu di Wisma Ataraxis dia include pengobatannya atau cara treatmentnya memang untuk semuanya komprehensif, dia lebih pengobatannya lebih nggak ke satu-satu, memang semua dia harus di gitu. Oke. Tapi apakah semuanya berawal dari penyalahgunaan narkoba atau mungkin dia game online dulu baru pakai narkoba atau mungkin dia kecanduan pornografi baru pakai narkoba atau memang semua dari awal perskema dari memang penyalahgunaan narkoba kemudian beranjak ke seks kemudian beranjak ke game atau seperti apa? Ya, jadi memang ada beberapa mungkin yang pengalaman saya di sini hampir semua ya, rata-rata dia dari penyalahgunaan dulu. Oke. Penyalahgunaan dulu sehingga terus dia lari ke judi slot, terus ada yang sampai ke seks. Nah, ada beberapa yang tidak pengguna sabu tapi dia memang pengguna slot ya, atau judi online ya, lebih sedikit gitu. Jadi rata-rata memang dia sepaket gitu. Jadi yang sedikit itu jarang dibawa ke sini karena dia anggap itu hal biasa sebenarnya judi. Kalau belum ancur-ancuran, belum habis semua uang, belum direhab gitu kan. Biasanya orang yang direhab itu memang judi slotnya udah parah. Salah satunya dia udah sampai halu. Beberapa sampai halu dia. Ngomong sendiri, stres kan gimana cara uang yang balik, gaji saya habis, apa-apa terjual sehingga dia stres, kena gangguan psikiatrinya sehingga dibawa ke tempat rehab. Gitu. Jadi dibawa tempat rehab gara-gara dia udah habis-habisan, kecanduannya udah parah sehingga dibawa ke tempat rehabilitasi untuk menangani dia biar psikiatrinya terobati. Sebenarnya rata-rata udah gangguan judi itu ya lebih ke gangguan psikiatri juga. Dia udah halusinasi, udah stres, habis duit dan sebagainya sehingga dia ke gangguan jiwa juga. Jadi di slot itu atau game itu
online itu bisa larinya ke gangguan jiwa juga tuh, Bahkan rata-rata. saya baca pakar psikiater mengatakan bahwasanya ketergantungan atau kecanduan judi online bahayanya 6 kali lipat daripada ketergantungan narkoba. Iya, Betul seperti itu. betul. Ya, karena memang otaknya memang tersuges banget untuk dia bermain terus tanpa henti-hentinya tuh. Untuk main gimana caranya uang lebih terus, pokoknya dia tersuges terus. Jadi sehingga begitu dia hancur, begitu dia jatuh, dia benar-benar kena gangguan jiwa. Makanya lebih cepat gilanya sih sebenarnya kalau judi slot itu ya. Karena stres tadi ya. Stres itu ya. Uangnya habis semua. Uang habis semua gitu. Berkali lipat, makanya bisa disebut berkali lipat karena memang dia cepat dia kan gitu. Begitupun juga dengan adiksi pornografi. Iya. Berkali-kali lipat daripada penyalahgunaan narkoba. Iya, bisa karena adiksi itu kan kalau udah seks dia keinginan seksnya harus terpenuhi juga sama. Sebenarnya adiksi ini sama halnya. Dia kecanduan, keinginan terus pakai meskipun memiliki resiko berbeda sebenarnya sama. Cuman memang kapasitas yang berbeda, bobot-bobotnya aja yang berbeda gitu. Akibat penyalahgunaan sabu apa sih dampaknya? Slot ini dampaknya sebenarnya lebih ke dampaknya, sehingga judi slot bisa dikatakan berkali lipat karena dampaknya mungkin lebih besar, lebih terasa gitu. Baik. Tadi Bro Tri sudah menjelaskan di awal tadi cara mengenali seseorang yang sudah kecanduan narkoba, mulai dari tindakan manipulatif, yang berbohong, kekerasan, penipuan dan sebagainya. Kemudian ketika keluarga, kerabat, saudara tahu bahwasanya anggota keluarganya mengalami ketergantungan narkoba, lalu bagaimana cara mereka untuk menanggulangi itu semua? Oke, jadi salah satu penyalahgunaan itu atau keluarga kita yang terpapar dengan narkoba biasanya ada 5 dari 100 yang mau direhab. Jadi orang yang 5 dari 100. 5. Jadi mungkin berarti 95 dengan paksaan, hanya 5%. 5%-nya dengan sukarela. Jadi itulah. Jadi memang harus dengan paksaan. Jadi biasanya orang tua mendeteksi itu udah parah dulu ya, baru dibawa ke tempat rehab. Nah, salah satunya sebenarnya dengan paksaan itu. Jadi harus mau pokoknya. Harus mau. Ya kita melibatkan keamanan setempat ataupun melibatkan suatu tim yang ada di tempat rehabilitasi itu. Jadi memang itu tadi 5 dari 100. Jadi yang 95 dengan paksaan, yang 5 mungkin sukarela gitu. Jadi memang benar-benar keluarga itu harus tega, harus rela untuk merelakan anaknya untuk lebih baik lagi dengan cara direhabilitasi, datang ke layanan, lebih peka lagi, lebih responsif lagi terhadap keluarganya yang terpapar dengan narkoba itu. Oke, hanya 5% yang secara sukarela mau untuk datang ke tempat rehabilitasi, sedangkan 95%-nya menolak. Kenapa bisa seperti itu dari sudut pandang seorang pengguna? Ya, kalau pengguna itu kan kebiasaan dia, kebiasaan bebas, tidak mau diatur, semau-mau sendiri, seenaknya sendiri. Pokoknya dialah joker, dialah yang benar sendiri. Saya yang menentukan, kalian salah, saya benar. Pokoknya dia nganggap dirinya baik-baik saja. Makanya itu dia harus dipaksa. Dia karena tahapan tadi kan, tahapan coba-coba, terus kesenangan, terus situasional sambil dengan user. Itu salah satunya. Jadi memang dengan paksaan itulah tadi sehingga seseorang itu benar-benar mau direhab dengan cara dipaksaan. Ya mungkin awal dia tidak menerima, tapi nanti dengan berjalan waktu dia akan mengikuti rehab itu sih sebenarnya. Gitu. Salah satunya dengan paksaan itu harus dipaksa. Kalau enggak ya enggak mau. Nah kamu rehab ya enggak mau dia, karena dengan kebiasaan dia bebas, apa-apa semua harus dituruti, semua dengan keinginan dia gitu. Orang lain salah, saya benar gitu. Ya. Apakah semua residen yang ada di Wisma Ataraksis ini sudah masuk dalam kategori user? Hampir usia keinginan terus pakai, meskipun masih memiliki resiko berbahaya. Rata-rata seperti itu. Jadi memang udah kena ke gangguan psikiatrinya. Dia marah-marah, dia paranoid, dia halusinasi. Jadi orang tua kadang terlambat bawa ke tempat rehab, itu udah kena gangguan psikiatri baru dibawa ke tempat rehab. Penanganan dini atau deteksi dininya dia tidak tersampaikan. Sebenarnya harusnya orang tua dan masyarakat itu harus teredukasi. Oh ya gimana sih penanganan dini sih ketika keluarga kita terpapar, seharusnya keluarga dapat edukasi itu, mengenali penyalahgunaan itu. Anak saya kena nih, dia harus ngapain nih? Ya tadi yang saya jelaskan, datang layanan, datang konselor, itu sebenarnya harus tindakan peka terhadap keluarga yang terpapar.
gitu. Oke, baik. Bro Tris, agar masyarakat tahu Iya. bagaimana cara menangani keluarga yang terindikasi penyalahgunaan narkoba, terutama untuk Wisma Atraksis. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi seorang residen di Wisma Atraksis ini? Ya, sangat sangat gampang sebenarnya akses untuk datang ke rehabilitasi ya. Jadi begitu anak kita perlu bantuan, ya kita harus datang ke tempat rehabilitasi. Salah satunya di Wisma Atraksis ini yang komprehensif penanganannya itu TC komprehensif spiritual. Jadi memang pengobatan sini komprehensif seluruh gitu. Jadi bisa datang, bisa dicek di Google atau di YouTube atau media sosial, dia bisa akses, bisa tahu oh nih ya Wisma Atraksis beralamat di sini, bisa akses ke, bisa di YouTube dengan alamat Wisma Atraksis, Atraksis TV, banyak di YouTube bisa mengakses ke layanan rehabilitasi di Wisma Atraksis ini. Artinya by phone pun bisa ya? By phone ada personal yang bisa dihubungin 24 jam di sini. Jadi kalau di Wisma Atraksis 24 jam untuk penerimaan layanan gitu. Kata terlambat saya garis bawahi dari penjelasan Bro Tris tadi, sebagian besar residen yang ada di Wisma Atraksis adalah user ya. Tapi tentunya menurut saya berapa persen mereka bisa diselamatkan dari penyalahgunaan itu meskipun dalam fase user atau tahap user itu sendiri? Ya, jadi memang sangat bisa. Jadi orang dengan tahapan keinginan terus pakai itu sangat bisa untuk pulih bahasanya ya, bukan sembuh tapi pulih. Jadi dia pulih lagi, produktif lagi, dia lebih eksis lagi di dunianya, lebih merubah perilakunya. Itu rata-rata sih memang penangannya agak lama, tapi dia rata-rata sih pulih. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk relapse karena fenomena yang kambuh lagi ya. Iya, kambuh itu memang fenomena yang alami gitu. Jadi banyak yang pulih tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa relapse lagi kalau dia tidak menjaga maintenance-nya. Jadi rata-rata sini sih cukup bagus untuk kontrolnya, tapi harus ada peran keluarga yang benar-benar bagus juga. Jadi peran keluarga ketika udah pulang dia harus benar-benar peran keluarganya tersampaikan gitu. Maintenance-nya harus bagus. Berapa lama durasi pulih untuk satu orang residen? Satu orang berkisaran 3-6 bulan untuk rehabilitasi. Untuk dikategorikan pulih? Pulih ya. Jadi nanti begitu pulih dia pulang. Dan harus dijaga maintenance-nya gitu. Dan ketika pulang masih ada PR yang berat yang harus ditanggung oleh keluarga dan juga seorang residen tadi, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Betul. Lalu bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fenomena ini, Bro? Ya, jadi memang stigma masyarakat ini sangat berkembang banget. Oh, dia tuh dari pecandu tuh, dia ini udah pokoknya stigma jelek banget di mata masyarakat. Sebenarnya dengan cara kita menunjukkan perilaku kita, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan di sini, biarlah orang berbicara tapi kita tetap berjalan gitu lah. Bela anjing mengonggong bahasa itu kan, tapi tetap hidup kita harus berjalan terus. Jadi kita harus tetap hidup berjalan terus, biarlah orang-orang bicara, tinggal perilaku kita yang menunjukkan kebaikan-kebaikan itu yang harus dia orang lihat. Oh ya, ini sudah berubah. Oh ya, ini sudah bagus. Oh ya, ini sudah tidak nakal lagi. Oh ya, ini udah banyak. Stigma itu akan hilang sendirinya. Gitu sih. Karena memang stigma itu sangat berperan di keluarganya sangat kena ya, sangat kuat ya. Oh, itu anaknya itu tuh. Dan kadang-kadang stigma itu juga yang bisa membuat seorang kembali terpuruk lagi ya. Down lagi. Baik, sebentar kita akan kembali jeda. Baik, pemirsa dimanapun berada, kita akan kembali jeda setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami. Baik, kita kembali lagi bersama Dialog Kesehatan Masyarakat dengan tema pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bersama narasumber kita, Bro Tris, yang merupakan salah satu konselor di Wisma Atraksis. Bro Tris, setelah rehab di Wisma Atraksis kurang lebih selama 3-6 bulan, kemudian seorang residen pulang ke rumahnya, dikatakan pulih bukan sembuh. Lalu upaya apa untuk pencegahan agar tidak kembali relapse? Salah satu pencegahannya itu peran keluarga, yang pasti kembali ke peran keluarga. Jadi untuk menjaga tidak relapse itu seseorang itu harus menjaga kepulihannya dengan cara mengontrol lingkungan, menjauhi circle-nya, terus melakukan hal-hal positif. Jadi hijrah, dia harusnya hijrah.
kalau nggak bisa hijrah dari tempat tinggal, minimal dia hijrah dari lingkungannya. Jadi kalau dia udah pulih, ternyata dia masih di lingkungan sama, ya percuma. Walaupun kita nolak ya, sekarang nih, bro di mana? Ada nih barang, katanya. Enggak, gue udah tobat, udah nggak make. Besok kita lagi, bro di mana? Enggak, gue udah ini, gue nggak mau lagi. Besok dia lagi galau, ditelepon lagi. Di mana bro? Di rumah. Ini ada barang. Yaudah gue sana. Ya, salah satunya bentuk internal kita kalah. Gitu. Jadi memang bentuk kepulihannya itu harus dijaga, jaga bener. Maintenance-nya harus bener dijaga. Dengan cara apa? Kita menghapus semua kontak yang berteman dengan pecandu itu. Sesama pecandu, terus mengubah circle-nya, terus melakukan hal-hal positif yang pasti, bekerja, terus dia bergabung dengan menambah spiritual dia, ikut pengajian, merubah circle-nya, yang pasti harus merubah circle-nya, kebiasaan-kebiasaan buruknya tinggalin, beralih ke kebiasaan yang lebih baik, gitu sebenarnya, maintenance sebenarnya itu. Dan ya, itu terjadi seumur hidup seperti itu. Kepulihan nah, salah satu itu harus dijaga sepanjang hidup. Kepulihan itu, recovery addict itu pulihnya harus dijaga seumur hidup. Kalau enggak, ya bisa kembali lagi. Karena ada beberapa yang setahun 2 tahun dia udah nggak menggunakan lagi, begitu ketemu teman sama, dia bisa kembali menggunakan tanpa dia sadari. Karena sudah punya riwayat ya. Riwayat. Berbeda sama orang yang belum punya riwayat. Iya. Jadi kepulihan itu seumur hidup. Harus menjaga seumur hidup. Dan itu tentunya sangat berat sekali. Sangat berat. Sangat berat. Menjaga kepulihan itu sangat berat. Karena memang seumur hidup. Ya. Gitu. Tindakan pertama, kita harus selektif dalam memilih teman. Ya. Hilangkan teman-teman yang bersifat toksik tentunya. Toksik, ya. Meskipun temannya sedikit tapi berkualitas ya, Bro Tris. Berkualitas ya. Oke, baik. Bro Tris, kira-kira apa closing statement Bro Tris terhadap fenomena semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba? Lalu apa pesan untuk masyarakat dan pemerintah, Bro Tris? Ya, salah satunya itu peran keluarga ya. Peran keluarga tuh harus lebih deteksi dini terhadap keluarga yang terpapar dengan penyalahgunaannya, harus lebih peka lagi. Jadi kita harus cepat melakukan tindakan gitu. Begitu keluarga kita sudah terpapar, kita harus cepat datang ke layanan, datang ke konselor, jangan menunggu dia gangguan jiwa, nunggu ketangkep baru minta perbantuan gitu. Jadi harus pesan keluarga, jadi harus cepat kita selektif terhadap keluarga yang terpapar narkoba, harus lebih peka lagi terhadap keluarga yang terpapar narkoba. Kita harus cepat datang ke layanan untuk mendapat pertolongan itu semua. Nah, untuk di Indonesia ini memang khususnya memang rehab udah sangat banyak, tapi penyalahgunaan pun semakin meningkat. Bandarnya sedikit ya, sebenarnya semua kalangan harus bekerja sama untuk memberantas narkoba, bahu-membahu untuk menghentikan penyalahgunaannya ini. Gitu. Jadi memang harus direhabilitasi dan sebagainya. Gitu. Ya. Dimulai dari penguatan keluarga. Keluarga harus tahu betul tentang semua situasi anggota keluarganya. Apakah ada yang terindikasi penggunaan narkoba atau tidak. Kalaupun ada, tentunya segera dibawa ke layanan rehabilitasi. Dan salah satu layanan rehabilitasi yang tersertifikasi adalah Wisma Ataraxis. Anda bisa membawa anggota keluarga Anda yang memang sudah tercandu narkoba ke layanan tersebut. Dan terima kasih Bro Tris, sudah kurang lebih 60 menit kita bersama. Atas semua penjelasan dari Anda, banyak ilmu pengetahuan yang Anda berikan kepada kita semua. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara dan banyak insight, banyak pengetahuan, banyak motivasi yang Bro Tris bagikan kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda para pemirsa yang sudah setia mengikuti kami dari awal hingga akhir, dan semoga dialog kita pada kesempatan kali ini menjadi sumber inspirasi dan memberikan banyak manfaat untuk kita. Saya Firman Junaidi, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas undur pamit diri. Kita berjumpa di episode mendatang dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Jaga kesehatan, tetap optimis, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.